Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Masih tetap bersama Mimbar Bang Nejar. Hari ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, adinda saya, Ketua Rans, Bang Ibrahim. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Nejar Juli, tokoh masyarakat Sumatera Utara. Waduh, berat nih, tokoh ya Bang Baim ya. Iya. Ya, jadi hari ini kita kedatangan Bang Baim, tak lain tak bukan, karena kita tahu, kawan-kawan semua, Bang Baim ini adalah salah satu tokoh Kota Medan yang ikut berperan memenangkan Wali Kota Medan pasangan Riko Triputra Bayu Waas dengan Jakiuddin Harahap beberapa waktu yang lalu. Dan resmi lo, ada SK-nya lo. Kan gitu Bang Baim kan? Siap Bung. Bung Nejar. Jadi hari ini kita ingin merefleksikanlah dulu Bang Baim sepanjang kepemimpinan pasangan Riko Triputra Bayu Waas bersama Jakiuddin dalam 1 tahun yang lalu ini. Apa yang sudah dibuatnya? Wah, tentunya saya perkenalkan diri dulu lah Bung. Oke, silakan. Bang Nejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim, panggilan sehari-hari saya Baim. Ya, apa yang dikatakan Bang Nejar Juli, seorang tokoh Sumatera Utara yang gak asing lagi. Nah, kita semua sudah tahu lah bagaimana sepak terjang beliau. Nah, memang saya kemarin waktu pemilihan Kota Medan, saya memang ketua relawan Rans Riko Jaki Kota Medan. Nah, dan alhamdulillah Pak Wali dan Wakil duduk dan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pada tepat saat ini mungkin beliau sudah mendekati 1 tahun kepemimpinan Kota Medan, Bang Nejar. Ya. Yang saya lihat dan saya ikuti beliau, Pak Wali dan Wakil Riko Triputra Bayu Waas dan Bang Jakiuddin Harahap. Program-program beliau memang 1 tahun ini tidak mengecewakan juga Bang. Nah, kita lihat beliau transparan, terbuka di bidang birokrasi Bang Nejar, yaitu tentang administrasi Kota Medan yang baru kita lihat kemarin, termasuk diakui kalau salah saya itu dari Ombudsman kalau salah, ataupun dari lembaga ya Bang. Menarik. Artinya masa pemerintahan Riko Jaki ini, tatanan pemerintahan Kota Medan ini sudah diatur secara rapi. Tentu kan bukan cuma itu persoalan dalam pembangunan di Kota Medan ini kira-kira. Apa menurut Bang Baim dalam waktu 1 tahun ini yang sudah mereka lakukan? Ya, karena gini, saya mau memberitahukan dulu analoginya dalam berpikir kita. Dalam transisi pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang sekarang ini, itu tentu kita sama-sama dengar banyaknya defisit anggaran yang terjadi di pemerintahan kota. Nah, bagaimana mereka bisa membuat pembangunan kalau memang anggaran-anggaran yang disediakan tuh masih belum tercapai dari pendapatan PAD daerah. Nah, hari ini dengan adanya kebutuhan kita yang sangat meningkat ya, seperti pembangunan pengendalian banjir atau pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain sebagainya. Bagaimana menurut Bang Baim yang menjadi skala prioritas di dalam penggunaan anggaran yang serba ketidakcukupan hari ini? Wah, jadi Bang Nejar, kita tahu kemarin itu efisiensi. Tunggu dulu, kopi dulu. Oh, kopi ya. Kopi dulu kita ya. Ini logo. Ini iklan. The 14 kopi. Sebelum kita lanjutkan. The 14 kopi. Ngopi dulu. Ya, silakan Bang Baim. Biar santai, jangan tegang-tegang kali. Jadi Bang Nejar, kita tahu sama-sama tahu kemarin 2025 itu anggaran efisiensi. Tetapi dengan efisiensi anggaran kemarin, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak gentar untuk menjalankan roda-roda di Kota Medan. Oh, roda-roda pembangunan ya? Iya, pembangunan, kegiatan ke masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan menyapa warga beliau lakukan.
setiap minggu, setiap hari, sore, subuh, malam, tetap juga kegiatan wali kota dan wakil wali kota turun ke lapangan dengan efisiensinya anggaran. Itu dibiayai nggak Pak Wali Kota turun ke lapangan kira-kira? Ada nggak SPPD-nya? Oh, kalau itu saya rasa antara iya dan tidak itu. Nah, yang penting pada intinya Pak Wali dan Wakil turun ke lapangan, ke masyarakat sesuai janjinya. Walaupun ada SPPD itu artinya nggak sebanding lah dengan apa yang mereka lakukan itu kan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan infrastruktur saya melihat jalan di aspal tetap berjalan, tetap juga ada juga pengecoran di gang-gang sempit, tetap juga pembangunan untuk memberikan kegiatan-kegiatan musola segala macam itu tetap dilakukan wali kota dan wakil wali kota. Berarti memang pasangan Riko Jake ini di tengah-tengah anggaran pemerintahan yang memiliki efisiensi, mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di tengah masyarakat, walaupun dengan anggaran yang seadanya. Terus menurut Bang Baim, ke depannya gimana sih agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Medan ini minimal nggak pun 100% terpenuhi, ya minimal 50% lah terpenuhi. Seperti infrastruktur, seperti fasilitas umum, fasilitas kesehatan, maupun ya segala-galanya lah yang menyangkut pembangunan di Kota Medan. Bagaimana sih itu Bang Roy? Saya melihat sebagai ketua relawan Riko dan Jaki Rans Kota Medan di anggaran tahun 2026 ini Pak Wali juga peduli khususnya di Medan Utara juga Pak. Dengan anggaran kalau nggak salah saya agak lebih besar lah daripada tahun-tahun kemarin dan bahkan juga kepemimpinan yang lain. Contohnya? Di bidang kesehatan, pembangunan khususnya di Medan Utara. Dan ada juga jalur untuk mengurangi banjir, Bang. Saya dengar dari kerjasama pihak BWS dan Pemko Medan ini ada nanti jalur yang membuang alur sungai ke daerah Nandilikin supaya mengurangi debit air di Kota Medan ini, Bang. Nah, dengan setahun ini beliau berpikir untuk Kota Medan, Bang. Ya saya kira kan pemerintahan Kota Medan kan memiliki ahli-ahli konstruksi ya tentunya, khususnya apabila mereka bisa engineer, artinya mendesain ulang, redesign atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Medan Utara. Dengan ahli-ahli Kota Medan ini saya rasa mereka pun sangat mudah lah untuk membuat pengendalian banjir ini. Tinggal hanya harus diselaraskan dengan kewenangan provinsi, kota maupun kewenangan pusat. Saya rasa begitu ya Bang Baim. Iya, Bang. Nah, ini menarik nih kawan-kawan. Saya akan mempertanyakan yang sedikit lagi lebih detail. Sekarang ini kan Bang Baim, kita sama-sama tahu lah ya. Relawannya Pak Wali dan Mas Riko Was dengan Jakiuddin ini pasti banyak. Bagaimana sih antara sesama relawan di tengah-tengah kemenangan ini? Apakah pernah berinteraksi, saling menyapa, ataupun ngopi bareng, ataupun sama-sama bagaimanakah dapat kita tumpahkan pemikiran kita di dalam pembangunan yang didukung oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini? Bagaimana sama sesama relawan nih hubungan Bang Baim? Apakah ada komunikasi politik? Kalau saya, Bang Nejar, sebagai ketua relawan, hubungan kami sama relawan, wakil, dan lain-lain Pak Wali tetap harmonis dan tidak ada di berjenjang-berjenjang. Tetap juga relawan-relawan kasih masukan kepada Pak Wali, wakil. Enggak, artinya maksud saya apakah ada silaturahmi yang dibuat, perkumpulan, entah misalnya bagi yang muslim mungkin pengajian, bagi yang non muslim mungkin partameangan atau dan lain-lain sebagainya. Apakah ini untuk apa? Untuk menyatukan kekuatan ke depan, nah, kan gitu, yang agar yang sudah ada Pak Wali pun ke depan sama Pak Wakil tidak terjadi peperangan, sehingga ini menyatukan mereka dalam periodisasi kepemimpinan yang menghasilkan pembangunan yang sustainable di Kota Medan, berkelanjutan.
Itu maksud saya. Setiap relawan silaturahmi itu ada, seperti bulan puasa tetap diundang, seperti kegiatan keagamaan yang lain, relawan tetap juga diundang, Bang Nejar. Oke, berarti menurut saya hari ini kita simpulkan bahwasanya di dalam pembangunan sebuah kota, ketika pemikiran daripada pemimpin-pemimpinnya itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita yang dia tawarkan kepada masyarakat di saat pemilihan, ini harus kita dukung sebagai relawan-relawan pemenangan yang memiliki komitmen ya terhadap apa yang menjadi keputusan pemimpin yang kita dukung, seperti Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Riko dan Jaki. Ya, beginilah kawan-kawan sekalian. Seperti Bang Nejar logonya, Medan untuk semua ya. Medan untuk semua. Bukan semua untuk Medan ya. Wah, itu udah ya. ragus itu berarti Bang Baim, semua untuk Medan. Ya kan enggak lah. Jadi Siap. Medan untuk semua, itu bagus tuh tagline-nya ya, Kalau sehingga saya Bang Nejar saran kepada kawan-kawan semua lah, khususnya di Kota Medan, mari kita dukung lah pemikiran Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membangun Kota Medan ini ke depannya, 5 tahun ke depannya. Mari kita percayakan, dan jajaran beliau kita percayakan supaya bisa membangun lebih baik lagi Kota Medan ini, Bang Nejar. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih para pemirsa yang menyaksikan Mimbar Bang Nejar hari ini bersama Ketua Rans. Apa itu Rans? Riko dan Jaki. Nah, yang memenangkan salah satu kepala daerah yang ada di Sumatera Utara, yaitu kepala daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Terima kasih kawan-kawan, kita akan bertemu lagi pada edisi berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin kita akan lebih menggali potensi-potensi yang agak sedikit, kalau kata Pak Soekarno, presiden kita dulu, life is very very close. Hidup itu harus yang menyerempet bahaya. Jadi akan kita gali lebih dalam kepada tokoh-tokoh yang lain tentang pembangunan di Kota Medan ini. Terima kasih. Saya Haji Muhammad Nejar Juli, Mimbar Bang Nejar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di penghujung acara ini saya berkesempatan ingin mengucapkan kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang beragama Islam, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita berhasil mensucikan diri kita, memfitrikan diri kita menjadi orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya Nejar Juli dan Ibrahim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.